Yang saya maksudkan dengan tidak sampainya dakwah Islam itu orang pedalaman, yang sangat dalam, nggak ada peradaban sama sekali. Dakwahnya Islam belum sampai kepada mereka, maka mereka dinyatakan selamat kehidupannya. Tertib saat mengucapkan dua kalimat syahadat, ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul, maka dua-duanya harus diucapkan dan tertib dalam mengucapkannya dan terus menerus dalam mengucapkannya. Setelah dia mengucapkan syahadat tauhid, dilanjutkan dengan syahadat rasul. Dia harus mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semacam ini harus diungkapkan dari seorang yang akan masuk Islam. Beda ikhwan rahimakumullah dengan alhamdulillah kita ini. Kalau kita ini dari sejak kecil orang tua kita muslim, maka sudah dinyatakan keislamannya dari kecil. Kita nggak perlu nanti masuk balik mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak perlu, karena sudah dianggap muslim, Islam, agama orang yang orang tuanya muslim. Kalau orang tuanya muslim, maka sudah dihukumi anak-anaknya adalah termasuk orang yang muslim pula. Kemudian ikhwan rahimakumullah, dalam ucapan kalimat syahadat tauhid dan syahadat rasul tidak bisa kecuali dua-duanya diungkapkan. Gak bisa dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah selesai begitu saja, kan? Harus dengan ucapan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau itu diutus untuk seluruh makhluk. Itulah bedanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi dan para rasul sebelumnya. Kalau umat-umat yang lain yang terdahulu, para nabinya itu hanya untuk umatnya saja, tidak untuk orang-orang selanjutnya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk siapapun, baik orang-orang Quraisy, baik orang-orang Arab, baik orang-orang selain Arab, maka diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka semuanya. Bahkan bukan hanya di masanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan untuk di masa yang selanjutnya. Bahkan Rasul itu diutus pula untuk kelompok jin. Jadi beda dengan yang lainnya. Ini tentunya suatu hal yang istimewa buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kelompok jin juga harus beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwan rahimakumullah, kita sudah bicarakan apa itu Islam. Selanjutnya kita bicarakan apa itu iman. Iman adalah membenarkan segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna iman. Apa saja yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita membenarkannya. Baik hal-hal yang zahir maupun hal-hal yang gaib. Bahkan iman itu kebanyakan kepada hal-hal yang gaib. Kita tahu rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul utusan Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Qadanya Allah, baik dan buruknya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah iman yang perlu untuk kita tanamkan di dalam diri kita, tentang keyakinan tersebut bahwa apa saja yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita membenarkannya. Hal-hal yang zahir, sholat perintahnya, ya kita yakini bahwa itu datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan apa saja yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pasti itu benar. Gak perlu lagi kita apa istilahnya pertanyakan. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita pertanyakan berarti kita gak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah menyatakan dalam hadisnya, jika lalat hinggap di minuman kalian, maka tenggelamkan. Kata Nabi, suruh tenggelamkan lalatnya. Kenapa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena sayapnya yang satu itu ada penyakitnya, sedangkan penawarnya ada di sayap yang lainnya. Sudah, sami'na wa ata'na. Apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita yakini kebenarannya. Gak perlu pakai mikroskop untuk menunjukkan kebenarannya Rasul. Sekarang barulah diketahui, oh ternyata memang benar apa yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat gak pakai perlu tanya, gak perlu pakai mikroskop untuk membenarkan. Sahabat langsung mempraktekkan. Adalah cemplungkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati ya. Tapi penyakitnya sudah hilang. Karena penyakitnya dengan penawarnya sudah ada di sayap yang satunya. Sehingga tidak berlaku bagi mereka untuk meminum air tersebut. Tidak apa-apa. Karena sudah selesai. Penyakitnya sudah dikasih tawarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sayap yang lainnya. Ikhwan rahimakumullah, itulah para sahabat yang yakin benar dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perlu pembuktian. Tanpa perlu pembuktian mereka yakin apa yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwan rahimakumullah, seorang yang mukallaf wajib beriman dan jalankan syariat. Seorang yang mukallaf wajib beriman kepada Allah dan wajib untuk jalankan syariat. Wajib jalankan syariat. Siapakah orang yang mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang telah baligh dan berakal. Itulah mukallaf. Dia telah mencapai usia balighnya dan telah berakal. Usia balik berapa? Ya rata-rata 15 tahun lah. Kita nanti bahas dalam masalah fikih. Kalau sudah maaf saja keluar air maninya di atas 9 tahun sudah balik. Wanita di atas 9 tahun telah keluar darah haidnya, maka dinyatakan balik. Kalau tidak keluar darah haid, tidak keluar air maninya, maka mencapai usia 15 tahun sudah dinyatakan balik. Dan berakal, itulah yang namanya mukallaf. Itu pada manusia. Kalau jin begitu lahir langsung mukallaf. Gak percaya, tanya sama jin. Beda dengan kita. Kalau kita kan masih bayi, perlu sampai masa usia balik dinyatakan dan berakal, barulah dikatakan sebagai kelompok yang mukallaf. Nah, ikhwan rahimakumullah, anak yang belum balik dinyatakan tidak mukallaf, kan begitu ya? Tidak wajib menjalankan syariat, tapi sunnah dari kita orang tua untuk memerintahkan anak usia 7 tahun untuk sholat, 10 tahun tinggalkan sholat, maka boleh dipukul. Kemudian ikhwan rahimakumullah, apabila anak belum mencapai usia baligh, sudah wafat, maka mereka termasuk orang-orang yang selamat. Anak sebelum usia baligh 7 tahun, 5 tahun, alhamdulillah, insya Allah anak-anak kita sehat walafiat semuanya. Ya.
Tapi kalau misalnya ada seseorang anaknya istilahnya meninggal belum mencapai usia balik, maka sudah dinyatakan selamat orang tersebut, anak tersebut kelak nanti di yaumil qiyamah. Bahkan mereka menjadi wildan. Wildan itu adalah anak-anak yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala membantu orang tuanya. Membantu orang tuanya kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan anak-anak orang musyrik bagaimana? Anak-anak orang musyrik belum mencapai usia balik tetap dinyatakan selamat. Anak-anak musyrik, orang-orang kafir, ternyata anaknya usianya 5 tahun meninggal dunia, maka dinyatakan selamat. Dari mana kita nyatakan semacam itu? Dari hadis peristiwa Isra dan Mi'raj ketika Nabi SAW sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kemudian didapati Nabi Ibrahim itu dikelilingi dengan anak-anak, dikelilingi dengan anak-anak. Sahabat kemudian tanya pada saat itu, ya Rasulullah, apakah mereka anak-anak musyrik? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, mereka adalah anak-anak orang musyrik. Sehingga dinyatakan, dan ini riwayatnya adalah riwayat Sahih Bukhari ya, tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW. Sehingga kita nyatakan bahwa anak-anak yang belum mencapai usia balik, mereka wafat baik itu muslim maupun kafir, kita nyatakan bahwa mereka adalah yang selamat di surga, tidak masuk yang dihisab, sehingga nggak perlu ditahlilan sudah selamat 7 hari 40 hari. Yang perlu tahlilan itu yang sudah mencapai usia balik. Kalau anak-anak nggak perlu dikasih tahlilan karena mereka sudah tidak ada dosanya, kan begitu ya, tidak ada tanggung jawab. Kemudian ikhwan rahimakumullah, termasuk yang selamat adalah mereka yang berada di daerah yang tidak tercapai dakwah. Mereka termasuk orang-orang yang selamat. Daerahnya daerah pedalaman, belum tercapai dakwah Islam kepada mereka, maka mereka dinyatakan selamat, matinya dalam keadaan ya semacam itu, walaupun sudah dewasa tetap saja dinyatakan selamat karena dakwah Islam belum sampai kepada mereka. Yang saya ingatkan, dakwah Islam belum sampai kepada mereka itu siapa? Kalau di mana misalnya di Amerika itu sudah sampai dakwah Islam. Bisa mereka melihat televisi, mereka bisa melihat internet tentang Islam, sehingga sudah harusnya tahu adanya Islam, adanya agama Islam. Tapi yang saya maksudkan dengan tidak sampainya dakwah Islam itu orang pedalaman, yang sangat dalam, nggak ada peradaban sama sekali. Dakwahnya Islam belum sampai kepada mereka, maka mereka dinyatakan selamat kehidupannya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, terhadap ahlul fatrah sekarang, terhadap ahlul fatrah, bagaimana pendapat kita terhadap mereka? Ahlul fatrah itu siapa? Yaitu orang yang berada di suatu zaman yang tidak diutus para rasul kepada mereka. Contohnya siapa? Yaitu antara masa Nabi Isa alaihissalam dengan masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi Isa dengan Rasul itu jaraknya kurang lebih 500 tahun. Sampai diutusnya Rasulullah ya 600 tahun. 600 tahun. Tapi dari masa diangkatnya Nabi Isa sampai masa diutusnya Rasul usia 40 tahun, ya kurang lebihnya 500 tahun. Nah, di masa itu tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul, sama sekali tidak ada. Kosong, masa kekosongan itu namanya. Masa kekosongan, tidak ada
Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa tersebut. Maka kita nyatakan orang-orang semacam itu keadaannya adalah selamat. Tidak ada nabi dan tidak ada rasul di masa tersebut, maka kita anggap bahwa mereka adalah selamat. Kenapa ikhwan rahimakumullah? Karena ada ayat Al-Quran yang menjelaskan itu. Ayat Al-Quran menyatakan dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-15, Allah menyatakan kami tidak akan mengadab suatu kaum hingga kami utus kepada mereka seorang rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta, sungguh kami Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengadab suatu kaum hingga nab'atha rasula, kami utus kepada mereka seorang rasul. Berarti kalau tidak diutus seorang rasul di masa itu, berarti mereka adalah orang-orang yang selamat. Kemudian ikhwan rahimakumullah, bagaimana dengan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada sebagian orang yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang itu tanya, di mana ayahku? Maka Nabi mengatakan di neraka. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan Imri'il Qais itu seorang di masa jahiliyah, dianggap oleh Nabi dan disebut oleh Nabi dalam haditsnya bahwa dia termasuk penghuni neraka. Maka ikhwan rahimahumullah, kita jadikan ahlul fatrah itu 3 kelompok. Kita jadikan ahlul fatrah itu 3 kelompok. Bagaimana? Yang pertama adalah orang-orang yang di masa jahiliyah sudah mentauhidkan Allah. Masa jahiliyah mereka sudah mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum ada nabi, belum ada rasul di masa itu, tapi mereka sudah tahu adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti siapa? Seperti seorang yang namanya Qis bin Sa'idah dan Zaid ibn Amr. Mereka ada hidup di masa jahiliyah, tapi mereka tauhid, tidak menyembah berhala sama sekali. Maka kelompok yang semacam ini adalah kelompok yang selamat. Sebagaimana ada ungkapan seorang penyair namanya Labid. Rasul mengatakan dalam hadisnya bahwa sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah ucapan Labid yang pernah mengatakan kullu ma khalallahu batil. Segala sesuatu selain Allah adalah batil. Maka dia sudah punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita anggap bahwa mereka adalah orang-orang yang selamat. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yaitu orang-orang yang mengubah, memang mereka mengubah syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita tahu bahwa orang-orang Quraisy di masa itu punya Ka'bah. Mereka tahu bahwa itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Punya anak Nabi Ismail, mereka tahu. Tapi ada orang-orang yang kemudian merubah syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang dibawa oleh Nabi Ismail, mengajarkan sholat dan lain sebagainya, lalu hilang masa-masa itu. Syariat tersebut mulai hilang. Dan ada orang-orang yang merubahnya, sehingga mereka kemudian menjadi orang-orang yang musyrik. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah Amr bin Lahdi. Amr bin Lahdi ini adalah orang yang pertama kali bawa berhala. Jadi beliau itu safar perdagangan ke Syam. Ketika sampai ke negeri Syam, mereka melihat ada orang-orang nyembah berhala.
Maka mereka mengatakan, ini aja lah, saya kita bawa berhalanya ke Makkah, pinjam berhala, dan pinjam handphone, pinjam berhala. Bawalah berhala tersebut ke Makkah. Karena beliau ini tokoh, mereka mengagungkan, mereka gak berani. Akhirnya mulailah orang-orang itu melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan musyrik yang tidak didatangkan dari Allah dan tidak didatangkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Rasul pada masa tersebut. Maka orang-orang yang semacam ini adalah yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka adalah penghuni neraka, walaupun mereka berada di masa jahiliyah, belum ada Nabi, belum ada Rasul. Kemudian ikhwan rahimakumullah, kelompok yang ketiga, saya ingatkan bahwa mereka terbagi menjadi tiga. Yang satu mentauhidkan Allah, yang satu merubah syariatnya Nabi Ibrahim, yang ketiga ini yang diam, nggak ngapa-ngapain mereka ini, yaitu orang-orang yang tidak berbuat syirik dan tidak mengisahkan Allah. Mereka berada dalam keadaan lalai, urusan dunianya saja, hidup dengan keduniaannya mereka, dagang dan lain sebagainya, melakukan hal-hal yang memang biasa dilakukan oleh orang-orang zaman jahiliyah. Karena tidak ada Nabi, tidak ada Rasul di masa tersebut, maka ikhwan rahimakumullah, terhadap mereka itulah yang disebutkan sebagai ahlul fatrah, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang selamat. Mereka ini adalah orang-orang yang selamat. Kenapa? Karena ada ayat Al-Quran tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan mengadab suatu kaum hingga kami utus kepada mereka seorang Rasul. Karena mereka berada di masa tersebut gak ada Nabi dan gak ada Rasul, sehingga perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan jahiliyah di masa itu. Bagaimana? Mungkin saja mereka melakukan suatu hal yang nista. Apa? Mereka membunuh anak-anak perempuan. Bisa saja semacam itu. Tapi kan gak ada Nabi, gak ada Rasul di masa tersebut, sehingga apa yang dilakukan mungkin saja suatu hal yang buruk, tapi tidak bisa dihukumi. Kenapa gak bisa dihukumi? Gak ada Nabi, gak ada Rasul di masa tersebut. Bagaimana mau menghukumi ini wajib, ini haram, ini sunnah, ini makruh? Gak ada Nabi dan Rasul di masa tersebut. Maka ikhwan rahimakumullah, itulah yang kita pahami pula tentang orang tua Nabi dan kakek nenek moyang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita anggap bahwa mereka selamat. Loh, kenapa kok kita anggap selamat? Karena ayat tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ibu Nabi itu wafat sebelum masa Nabi. Umur Nabi 40 tahun, umur Nabi baru 6 tahun. Ayahnya Rasul itu umurnya Nabi baru 2 bulan di masa kehamilan, sehingga belum ada Nabi, belum ada Rasul. Maka tidak bisa kita katakan bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena ayat Al-Quran dan ayat dibandingkan dengan hadis lebih kuatan ayat Al-Quran daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang datangnya dari Al-Quran lebih kita kuatkan daripada hadis, yang mana hadis itu adalah melalui perawian. Sehingga ayat Al-Quran inilah yang kita lebih tekankan. Kemudian ikhwan rahimakumullah, dalam ayat Al-Quran juga disebutkan wa taqallubaka fis sajidin, dan engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam berpindah dari orang-orang yang sujud. Apa maksudnya? Sebagian ahli tafsir mengatakan
Maknanya adalah Rasul itu berada di sulbi dan berada di rahim orang-orang yang sujud. Dari sejak Nabi Adam alaihi salam terus menerus sampai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan terus menerus sampai kepada ayah dan ibu Nabi, semuanya adalah orang-orang yang tauhid. Kenapa ayatnya mengatakan semacam itu? Wa taqallubaka fis sajidin, dan engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam berpindah dari orang-orang yang bersujud. Kemudian ikhwan rahimakumullah, Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, lam azal unqal minal aslabit tahirat ilal arhamiz zakiyat. Dan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku selalu berpindah dari sulbi orang-orang yang bersih menuju rahim orang-orang yang suci. Hadisnya mengatakan semacam itu. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada pernikahan di masa jahiliyah kecuali pernikahan yang paling utama adalah pernikahan kakek dan nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bahwa sulbinya Nabi, bibitnya Nabi ada di situ. Anda mau tahu, tampak benar Rasulullah itu ada pada sosok ayahnya Abdullah ketika belum menikah. Dalam kisah sejarah disebutkan, Abdullah ini sebelum menikah, ketika melewati satu tempat, ada seorang wanita mengatakan, wahai Abdullah, nikah sama aku. Ditawari nikah. Anda pernah ditawari nikah? Belum. Ada sebabnya. Setiap lewat itu wanitanya selalu mengatakan, nikah sama aku, kawin sama aku. Orangnya mulia, tidak melakukan hal-hal yang buruk, nggak mau. Sampai pada satu saat Abdullah ayah Nabi ini lewat di tempat tersebut, wanitanya nggak minta lagi, nggak bilang lagi sama Abdullah. Maka tanya Abdullah kepada wanita tersebut, kamu biasanya minta saya untuk nikah sama kamu, kenapa sekarang enggak? Ya wahai Abdullah, aku lihat di waktu-waktu terdahulu ada cahaya di sini. Di dahi kamu itu ada cahaya, dan saya tahu itu pasti keberkahan anak kamu. Ada sesuatu pada anak keturunan kamu. Saya ingin mendapatkan kehormatan untuk membawa cahaya tersebut. Tapi sekarang cahayanya sudah tidak ada. Oh iya, saya sudah nikah dengan Aminah. Apa artinya? Cahayanya sudah dipindahkan. Cahayanya sudah dipindahkan, sudah dimasukkan ke dalam rahim Bapak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalam sejarah disebut tentang bagaimana Abdullah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam tampak cahaya itu di wajahnya. Maka ikhwan rahimakumullah, Rasul pernah mengatakan pula di dalam hadisnya, innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah itu memilih Kinanah dari anak-anaknya Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih kaum Quraisy di antara keturunan Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, Allah memilih dari orang-orang Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku di antara Bani Hashim. Apa artinya? Artinya mereka adalah orang-orang pilihan. Sebagaimana sabda Nabi, fa'ana khiyar min khiyarin min khiyarin. Aku ini dipilih oleh Allah dari yang terbaik, dari yang terbaik,
dari yang terbaik sampai muncullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, kalau kita melihat ayat Al-Quran, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bagaimana kita seharusnya beradab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tidak layak kalau kita bicarakan ayah dan ibu Nabi di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Loh, kenapa? Ada hadisnya. Para ulama itu sudah tahu hadisnya. Anda jangan mengatakan saya lihat hadisnya di Bukhari dan Muslim. Siapa bilang bahwa ulama dahulu nggak tahu Bukhari dan Muslim? Mereka tahu apa yang ada dalam Bukhari dan apa yang di dalam Sahih Muslim maupun di dalam riwayat-riwayat yang lain. Tapi kenapa mereka dari dulu nggak pernah membicarakan adab dengan Nabi? Ditakwilkan dengan yang lainnya, bahwa memang selayaknya seseorang punya adab dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih contoh, Pak. Saya sering kasih contoh ini kepada orang. Saya punya teman mu'alaf. Saya punya teman seorang mu'alaf, baru masuk Islam. Orang tuanya kafir, ayahnya itu mati dalam keadaan kafir. Ayahnya mati dalam keadaan kafir. Ibunya alhamdulillah selamat di akhir hidupnya. Kalau misalnya saja dia datang sama saya, lalu saya ngomong sama dia, ayah kamu ini sekarang masuk neraka, sedang disiksa. Saya benar gak omongan saya? Omongan saya benar, hak. Kenapa? Karena orang tuanya mati dalam keadaan kafir, ayahnya mati dalam keadaan kafir, dan jelas hak benar orang yang mati dalam keadaan kafir masuk neraka. Tapi omongan ini gak layak saya bicarakan. Loh, kenapa gak layak saya bicarakan? Pasti tersakiti. Itu ayahnya, mau tidak mau. Kalau saya duduk setiap majelis pengajian, saya bilang sama dia, ayah kamu masuk neraka loh sekarang. Ayah kamu sekarang di neraka loh. Ayah kamu disiksa loh. Dan siksaan orang kafir adalah siksaan yang berat loh. Apa terus saya setiap duduk sama dia bicaranya tentang ayahnya terus menerus. Dan anehnya, kita ngaku sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu duduk dalam majlis bicarakan ayah dan ibu Nabi masuk neraka. Tak tepat, ya Pak. Bagaimana seharusnya rasa terima kasih kita sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyelamatkan kita dan memberikan hidayah kepada kita, mengajarkan syariat kepada kita. Lalu kita duduk dalam majlis pengajian, majlis taklimnya, bicara tentang orang tua Nabi masuk neraka. Ya Allah, tidak ada topik yang lain. Saya pernah dikeluhkan sholat Idul Adha, khutbahnya bicarakan orang tua Nabi masuk neraka. Mau apa kita? Dapat pahala seberapa kita kalau kita bahas itu? Mereka sudah lampau mereka ini. Sudah berlalu masa mereka. Gak perlu kita bicarakan orang yang telah wafat sebelum kita. Ikhwan rahimakumullah, Anda mau tahu ketika Ikrimah anaknya Abu Jahal masuk dalam agama Islam, maka apa kata Nabi kepada para sahabat Nabi? Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, la tu'dul ahya bisabbil amwat. Jangan ganggu orang yang hidup dengan mencela orang-orang yang telah wafat. Jangan lagi ngomongin Abu Jahal. Dulu mereka ngomongin Abu Jahal sambil nertawain Abu Jahal, karena memang Abu Jahal dengan perbuatannya
yang sangat memusuhi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ikrimah masuk Islam, maka Nabi mengingatkan sahabat, jangan ngomong-ngomong lagi tentang Abu Jahal, jangan celah-celah lagi Abu Jahal. Padahal layak untuk dicela itu. Abu Jahal dengan kejahatannya sudah layak masuk neraka. Nabi mengatakan dalam hadisnya apa? Fir'aun ummati asyad min Fir'aun Musa. Fir'aun umatku itu lebih dahsyat daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Kenapa? Karena Fir'aunnya Nabi Musa sebelum mati beriman, tapi nggak bermanfaat imannya. Tapi Fir'aunnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu ketika mau ditebas kepalanya oleh Abdullah bin Mas'ud, maka Abu Jahal mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, katakan kepada Rasulullah Muhammad bahwa sesungguhnya aku adalah musuhnya dunia akhirat. Sisa kafir-kafirnya sisa. Na'udzubillah min dzalik. Seperti itu. Fir'aun yang sekarang masa ini lebih dahsyat daripada Fir'aun Nabi Musa. Tapi Rasulullah jaga nama. Dengan apa? Jangan celah-celah Abu Jahal lagi. Kenapa? Sudah ada Ikrimah masuk Islam. Kita hormati dengan tidak menceritakan hal-hal yang buruk tentang Abu Jahal. Nah, ikhwan rahimakumullah, kalau saja dengan Abu Jahal seperti itu seharusnya kita berbuat, bagaimana dengan orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana seharusnya beradab dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Semoga Allah berikan kepada kita adab. Ilmu ikhwan rahimakumullah penting, tapi lebih penting adab. Bukan hanya ilmu hafal Quran dan hafal hadis, bukan. Tapi memadukan Al-Quran dan hadis dibarengi dengan adab itu lebih utama dalam kita beragama. Karena agama kita ini bukan hanya sekedar pandai berdebat, pandai berdalih, tapi juga dibarengi dengan adab-adab kepada Allah, adab kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, adab kepada orang-orang terdahulu sebelum kita. Saya kira itu yang kita bahas. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum adzan Isya. Adzan Isya jam berapa? 17 kurang 2 menit, 3 menit. Oh, silakan. Jangan malu-malu bertanya. Pahami semuanya berarti, ya. Atau tidak paham sama sekali, sehingga apa yang mau ditanyakan bingung. Silakan. Masa pater tadi antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Kemudian kalau setelahnya Nabi Musa itu kan Rasul yang pertama itu antara Nabi Musa kemudian Nabi berikutnya apa disebut juga pater? Ya, kalau Nabi Musa kita tahu bukan Nabi yang pertama ya. Jadi maksudnya Nabi kepada Bani Israel. Nah, kita tahu bahwa ada Nabi Adam alaihi salam. Nah, selanjutnya itu mereka adalah masih Muslim semuanya. Selanjutnya keturunan Nabi Adam itu masih Muslim. Ada Nabi Idris alaihi salam di masa tersebut. Lalu selanjutnya ada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh itu kan dikatakan awalur rusul, Rasul yang pertama. Kok dikatakan awalur Rasul? Iya, karena di masa Nabi Nuh mulai orang musyrik, mulai ada kemusyrikan itu di masa Nabi Nuh alaihi salam, sehingga diutus oleh Allah seorang Nabi, di antara mereka adalah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nah, selanjutnya bisa saja ada masa kekosongan, bisa saja. Tapi kita tidak mengetahui sejarah tersebut. Beda dengan orang-orang Bani Israel.
Dalam riwayat disebutkan orang-orang Bani Israel itu tidak ada nabi yang wafat kecuali digantikan oleh nabi yang berikutnya. Itu keutamaannya Bani Israel. Bani Israel itu dapat karunia dari Allah. Apa itu? Selalu ada nabi dan rasul sampai terakhirnya Nabi Isa. Maka setelah wafatnya Nabi Musa, siapa yang menggantikan? Yang menggantikan adalah Nabi Allah Yusha bin Nun. Nabi Allah Yusha bin Nun itu siapa? Pemuda yang ikut sama Nabi Musa ketika jumpa Nabi Allah Khidir. Disebutkan dalam ayat Al-Quran bahwa Musa beserta pemudanya itu adalah Nabi Allah Yusha bin Nun. Belum diutus, tapi setelah wafatnya Nabi Allah Musa diutuslah Nabi Allah Yusha. Dan terus begitu, Nabi Allah Yusha wafat digantikan Nabi yang berikutnya. Jadi selalu ada Nabi dan Rasul, nggak pernah ada masa kekosongan kepada mereka sampai datangnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika datang Nabi Isa, diangkat Nabi Isa, tutup sudah kenabian bagi para orang-orang Bani Israel. Dan selanjutnya kenabian ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin saja selain Bani Israel ada orang-orang lain yang di situ tidak ada nabi dan rasul. Ya, bisa saja. Kan orang di masa itu bukan hanya Bani Israel saja, tapi makhluk-makhluk yang lain bertebaran di berbagai tempat. Mungkin saja mereka belum ada nabi, belum ada rasul di masa tersebut, sehingga dimaafkanlah mereka karena mereka tidak tahu syariat, tidak tahu hukum. Mungkin peradaban belum masuk kepada mereka, masa-masa mereka jauh daripada peradaban, sehingga tidak ada nabi dan rasul kepada mereka yang mengajarkan untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tentunya termasuk yang selamat dalam hal ini, ya. Saya kira itu yang kita bahas tentang akidah kita, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan. Ada Islam di salah itu Islam akan bisa menjadi 73 golongan, yang satu golongan yang surga, yang 72 neraka semua. Bagaimana penjelasannya? Ya, insya Allah sebetulnya pada kesempatan yang akan datang pada pembahasan kitab ini kita akan bahas hadis tersebut. Tetapi secara umum saya ingin untuk sedikit menjabarkan sedikit, ya, mungkin saya minta maaf waktu isyaknya agak kita mundurkan beberapa menit. Kita harus melihat hadis lengkap. Karena Rasul mengatakan sebelumnya bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi terbagi menjadi 71 golongan. Satu yang selamat, yang lainnya masuk neraka. Kemudian selanjutnya Nabi mengatakan Nasrani terbagi menjadi 72 golongan. Satu yang selamat, yang lainnya enggak. Sedangkan umatku, kata Nabi SAW, terbagi menjadi 73 golongan. Satu yang selamat, yang 72 tidak selamat. Nah, ada para ulama yang menafsirkan 72 ini yang mana? Yaitu yang tadi disebutkan sebelumnya. Paham? Yang tadi 71 kan Yahudi, 72 kan Nasrani, 73 Muslim. 73 Muslim, 72-nya dari mana? Dari tadi itu, dari Yahudi dan Nasrani, yang mereka itu adalah tidak selamat, sedangkan yang satu Muslim inilah yang selamat. Jadi umatnya Nabi itu kan terbagi menjadi dua. Siapa itu? Umat yang umat dakwah dan umat ijabah. Umat dakwah itu umat yang masuk dalam dakwahnya Nabi. Kita mendakwahi siapapun, Yahudi dan Nasrani masuk dalam dakwahnya kita, tapi mereka tidak masuk dalam Islam, sehingga dianggap mereka kelompok yang masuk neraka. Sedangkan umat yang ijabah adalah yang menjawab panggilan Islam, sehingga mereka masuk dalam kelompok Islam,
itulah yang satu. Sehingga yang satu ini muslim, mukmin, maka dia akan selamat. Sedangkan yang 72 itu yang selain muslim, selain mukmin. Maka muslim dan mukmin, mau NUK, mau Muhammadiyah, mau apapun, KTA-nya, kartu tanda anggotanya, maka insya Allah tidak akan ditanya sama malaikat munkar dan nakir, KTA-nya nomor berapa? Enggak ditanya. Tetapi yang ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Selama dia bertuhankan kepada Allah, nabinya adalah Muhammad Rasulullah, maka insya Allah selamat. Selamat. Mukmin la ilaha illallah. Bagaimana gak selamat? Orang yang punya iman seberat biji atom saja nanti selamat kok. Nanti selamat kok, masuk surga kok. Walaupun dia adalah orang yang terakhir masuk surga dari kelompok yang masuk neraka dari kaum muslimin, tapi selamat gitu loh. Apalagi muslimnya dari dahulu sholat ke masjid, puasa Ramadan, lalu kita ngomong bukan kelompok kita nggak selamat. Bagaimana bisa nyatakan semacam itu? Selama muslim, tauhid la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sholatnya menghadap ke Ka'bah, maka insya Allah semuanya adalah selamat. Amin Allahumma. Masuk surga bareng-bareng. Amin Allahumma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la